Pagi Bapak Ibu, ada sukacita? Yes, saya percaya setiap kita sukacita dan lebih bersemangat. Karena kemarin pagi yang bergabung bersama-sama di Giaran, kita berolahraga, kita berteriak, kita bertemu dengan mungkin rayon-rayon lain yang sudah lama tidak ketemu. Kita lebih bersemangat lagi pagi ini Bapak Ibu. Nah, bulan ini kita belajar diingatkan tentang setiap kita adalah gereja. Church is us, gereja adalah kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersemangat, kita berteriak, menari, memuji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Karena Kaulah beri dan kuat.
Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bersemangat. Amin. Mari menari memuji Tuhan karena setiap kita adalah bangsa yang dipilih, umat yang dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa. Dan dikuduskannya
Dengan siapa yang kau glory, glory, haleluya, oh oh, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, oh oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Mari musik, puji Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Berjemaat lebih keras lagi, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, jangan disebut. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes, dengan kepedulian bagi Tuhan kita, karena Dia sudah beraja di atas segala dan beraja di atas setiap kita. Amin, amin Bapak Ibu. Ya, masih tetap bersemangat. Amin. Saya sendiri masih tetap Bapak Ibu. Kalau kemarin saya ikut lari 5 kilo, sudah lama sih saya sering berlari. Tapi semenjak saya kuliah di sekolah asrama teologi, saya tidak pernah lagi berolahraga untuk berlari. Tapi kemarin saya mencoba aja. Bu Nasira tanya, ikut nggak Pak? Ikut aja Bu 5 kilo. Mantap Pak, kata Bu Nasira. Ya saya berdoa dengan iman. Saya bilang sama ya, sebelum hari Sabtu, Bu, saya udah deg-degan, Bu, saya masih kuat nggak ya? Saya pingsan nggak nanti ya? Soalnya saya anak-anak nggak pengen ikut sama mamahnya, pengen istirahat. Jadi saya sendiri, siapa yang nyetir mobil pulang ya? Kalau saya capek, puji Tuhan, saya lari. Ya sayangnya, handphone saya nggak bisa pakai Strava Bapak Ibu kemarin. Jadi ya kalau dihitung-hitung kira-kira bisa dapat 3 besar ya kemarin ya Bu ya. Saya bisa finish 5 kilo Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, saya bilang sama Yahu, "Oh, saya takut juara sih." Karena nggak ada latihan, coba Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan iman kita. Kita adalah gereja, eklesia. Eklesia artinya orang yang dipanggil untuk menjadi berkat keluar Bapak Ibu. Sekumpulan orang-orang yang membawa apa yang kita dapatkan dari Tuhan kita, iman kita. Kita perlu menjadi dewasa. Bukan hanya gereja, tetapi semua kita adalah gereja. Kalau masih kuat berdiri, mari siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan yang indah pagi hari ini Bapak. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau menjadi dewasa seperti Engkau Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari dengan sungguh naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia dan tak akan meninggalkan setiap kami, Tuhan. Bapa, Kau setia takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Ku percaya, aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan aku dalam-Mu. Buah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti hatiku. Buah hatiku
Biar ini yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Bukan hanya sekadar pujian di mulut kami, tetapi ungkapan hati kami. Sungguh kami rindu untuk kami senantiasa diubahkan, dibentuk untuk menjadi makin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami merendahkan diri di hadirat-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap umat-Mu, orang-orang percaya, berkumpul dalam sebuah persekutuan yang kudus, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau boleh bertahta di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan pagi ini juga kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu, Engkau berbicara atas setiap kami. Mari Roh Kudus, Kau memberikan hikmat, memberikan pengertian atas setiap kami, supaya kami makin peka apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami. Bila firman-Mu menegur, bila firman-Mu itu mengoreksi setiap kekurangan kesalahan kami mohon kelembutan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami, melembutkan hati kami, untuk kami menerimanya dengan gembira, karena kami tahu Kau punya sesuatu yang baik atas setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal selamanya. Jawab pemberitaan firman Tuhan ke depan kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehat semua? Saya mengutip tadi pertanyaan ketika saya datang, ditanya gimana kaki. Ya puji Tuhan, pegel. Ya, terutama sebenarnya
Sebagian suara saya ketinggalan di Jalan Karupat. Tapi yang terpenting bukan itu semua, puji Tuhan masih diberikan kekuatan, kesehatan, bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya rindu kita sama-sama belajar sebuah tema yang wow, ini luar biasa banget. Gereja kita mengambil tema Be Mature atau menjadi dewasa. Dan saya bilang bahwa ini bukan sebuah kebetulan kalau ya kita ada di awal bulan Juli, bulan dimana kita biasanya memperingati juga anniversary gereja kita. Saya sekaligus mengingatkan setiap Bapak Ibu, jangan lupa nanti sore bergabung ya, kalian pembesar. Kita sama-sama merayakan anniversary gereja kita. Tapi yang lebih penting dari itu, ini juga bukan sebuah kebetulan. Kalau ini nyambung dari tema sebelumnya, di bulan Juni, ada yang ingat? Bulan Juni kita ngomongin apa? Oh ya, kurang lebih soal keluarga lah gitu ya, yang diingatnya. Boleh nanti dilihat lagi, jangan dikira kalau tema bulanan itu berdiri sendiri-sendiri nggak nyambung. Tapi sebenarnya itu masih ada hubungannya. Kalau minggu lalu dibilang be a blessing, semoga saya nggak salah mengingatnya juga gitu ya, menjadi berkat. Gimana caranya bisa? Salah satunya adalah kita harus tahu dulu bahwa kita harus memiliki kedewasaan secara rohani. Mengawali sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau mengawali dengan sebuah ilustrasi dulu gitu ya. Saya izin turun dulu. Bapak Ibu, jika saya turun seperti ini, tampaknya normal-normal. Oke, semoga nggak feedback ya. Tampaknya normal-normal aja ya. Bapak Ibu pasti mempunyai ekspektasi atau mengharapkan ketika saya kembali ke atas, ya saya berjalan normal seperti biasa. Tapi gimana reaksi Bapak Ibu kalau saya ke atas yang merangkak? Bagus. Haruskah gitu? Atau tadi waktu dibilang ke depan juga saya berjalan seperti normalnya, seperti biasa gitu. Tetapi apa yang terjadi jika saya ke depan, terus saya ceritanya merangkak, saya nggak mau naik, gitu ya. Terus merangkak. Tapi kalau saya nggak bilang dulu ke Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ini orang kenapa? Gitu ya. Terus saya bilang, saya mau kayak anak kecil. Kalau anak kecil, balita yang baru belajar berjalan, naik ke sini merangkak, pasti komentarnya apa? Ih lucu gitu ya. Tapi kalau saya naik kayak gitu dibilangnya apa? Lucu dari mana? Bukannya imut tapi amit-amit gitu ya. Nah, demikian halnya juga dengan kita ketika kita bicara soal kerohanian. Kerohanian atau kedewasaan secara rohani. Be mature di sini saya bukan bicara soal fisik gitu ya, tetapi ini lebih bicara soal kedewasaan rohani. Ketika kita bicara kedewasaan rohani, orang mungkin punya ekspektasi juga atas kita, tetapi kita tujuan utamanya bukan untuk menyenangkan orang lain tentu saja, tetapi tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya mengutip sebuah kutipan bagus sebagai intro, ya, sebuah kutipan dari seorang teolog Inggris terkenal bernama C.S. Lewis. Dia bilang bahwa Tuhan itu menginginkan setiap kita punya hati seperti anak kecil, ya, hati seperti anak kecil. Kalau di firman Tuhan banyak yang bilang, banyak ayat yang bilang kamu harus bersikap seperti anak kecil. Itu bicara soal hati kita di hadapan Tuhan sebagai Bapa kita. Tetapi nggak berhenti di situ. Tuhan juga menginginkan orang yang bertumbuh dewasa dalam kerohanian. C.S. Lewis pakai ungkapannya, hatinya seperti anak kecil yang lembut, yang mau taat dan begitu cinta kepada bapaknya. Tetapi otak atau kepala, ini bicara soal pikiran kita, bagaimana kehidupan kita, perbuatan kita, nggak cuma hati gitu ya, tetapi apa yang ada di pemikiran kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, perspektif kita akan hidup ini, bukan seperti anak kecil yang childish, tetapi bertumbuh dewasa. Dan kita pakai istilahnya kedewasaan rohani. Sama seperti ilustrasi singkat tadi kayak saya di depan, setiap orang tua, kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak atau cucu pasti lebih merasakan ya, bahwa setiap orang tua itu akan melihat ketika anaknya baru pertama kali melangkah sebagai suatu hal yang luar biasa, sebagai suatu hal yang menyenangkan, sebagai suatu hal yang patut disyukuri. Tetapi jika seumur hidupnya sampai dia bertambah dewasa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kayak begitu terus, kita akan bertanya-tanya, ada apa ini? Karena ekspektasi kita, anak-anak kita, cucu kita bertumbuh. Dan salah satu cirinya bertumbuh apa? Enggak selamanya bertahan dalam kondisi seperti anak kecil. Enggak selamanya bertahan dalam kondisi seperti balita yang hanya merangkak, yang hanya menangis, yang dikit-dikit
minta apa, nangis. Kebayang kalau ada orang tua yang kayak gitu, umur udah 60 tahun, 50 tahun, tapi ketika lapar bukannya berusaha cari makan sendiri, tapi begitu lapar, wah, ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, kalau secara jasmani saja kita bisa melihat seperti itu, bagaimana dengan kerohanian kita? Sekali lagi, tidak ada yang lebih membanggakan Bapa di surga selain melihat anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya, itu menjadi orang Kristen yang dewasa, tumbuh, dan berdampak. Sebagai latar belakang perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita membuka ayat di Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah Tuhan di sini, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, kalau kita mundur satu ayat ke ayat 13, di sana digunakan kata kita. Menarik sekali ya. Rasul Paulus, rasul yang besar, yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, mendirikan berbagai gereja, istilahnya punya jemaat yang banyak. Tapi dia nggak merasa dirinya yang paling hebat di situ. Dia ngomong ke jemaat di Efesus dengan kata kita, sampai kita semua. Dia nggak bilang sampai kamu semua, sampai kalian semua. Karena dia tahu ayat yang berikutnya, di ayat 13 sampai ke akhir itu bicara nggak cuma buat jemaat di Efesus, tapi juga buat dirinya sendiri. Dan artinya juga itu berlaku juga untuk setiap kita, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan seterusnya. Ini bicara soal kedewasaan rohani. Rasul Paulus gak hanya mengharapkan jemaat di Efesus, tapi juga tentunya bagi setiap kita, firman Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani bukan bicara soal usia. Sama seperti, pernahkah kita menemukan orang ya, yang secara umur atau secara penampilan mungkin sudah tua, tetapi mentalnya masih mental anak kecil. Demikian pula dengan orang Kristen. Yang menjadi jaminan bukan berapa lama kita sudah kenal Tuhan. Ukurannya bukan berapa tahun kita sudah sebagai orang percaya, berapa tahun sejak terakhir kita mengganti KTP gitu dari agama lain misalnya menjadi agama Kristen. Bukan itu, bukan seberapa tahunnya, tetapi seberapa dewasa kita di hadapan Tuhan. Dari ayat-ayat tadi yang kita sudah baca, kita bisa mengambil beberapa ciri atau definisi dari pertumbuhan rohani. Kita akan bahas satu-satu. Setidaknya ada 5 ciri yang menunjukkan kedewasaan rohani. Yang pertama, di ayat tadi sudah dikatakan di ayat 13, bicara soal kesatuan iman. Kesatuan atau unity atau whole, keutuhan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bicara apa? Ini bicara kalau misalnya kita sebagai gereja, sebagai satu persekutuan orang-orang kudus, orang-orang percaya yang berkumpul di tempat ini, kita ini punya satu pengertian, satu doktrin, satu pengajaran yang sama, atau satu frekuensi, satu pemahaman dalam iman kita. Ketika kita bicara kesatuan iman, kita bukan bicara lagi, oh si itu imannya besar, aku enggak. Bukan bicara seperti itu, gitu ya. Tetapi kita bicara, kita dalam satu persekutuan ini, apakah kita mempunyai kesatuan hati, kesatuan iman? Kalau di bagian lain di Alkitab digunakan banyak ilustrasi bicara soal seperti atlet gitu ya. Ada ayatnya juga yang mengatakan bahwa kita ini seperti sedang bertanding dalam sebuah pertandingan iman. Artinya apa? Kalau dalam sebuah pertandingan kita punya fokus yang sama, kita punya tujuan yang sama, kita punya keyakinan yang sama, kita punya kepentingan yang sama. Kita sama-sama sedang berlari ke satu tujuan yang sama.
Bapak Ibu yang kemarin ikut giaran, tahu bahwa rutenya beda antara 3K dan 5K ya? Ya. Tapi anggaplah kita semua misalnya ambil yang 3K deh, yang jalan 3K. Udah tahu kan rutenya kayak gitu. Ada nggak yang ketika start, saya nggak mau ikutin rute ini. Saya mau makan bakso dulu. Jajanannya banyak di sana. Ya, diakui itu sepanjang trek itu berapa banyak itu jajanan. Ada Bapak Ibu yang jajan, nggak usah ngaku, nggak apa-apa sih. Bukan itu masalahnya gitu ya. Kalau memang lapar silakan aja jajan gitu. Tapi poin saya gini, Bapak Ibu yang kemarin start, melewati garis start dan tahu tujuannya apa? Gerobak bakso di sana, bukan kan? Bapak Ibu yang mendaftar sebagai peserta 3K tahu bahwa harus berlari 3K. Bapak Ibu yang lari sebagai 5K, ya harus lari sejauh 5K, 5 kilo. Ya, nggak ada kan kemarin? Saya rasa nggak ada ya. Nggak tahu kalau misalnya ada, nggak perlu ngaku juga di sini gitu ya. Saya nggak tahu ada nggak yang ketika begitu ngelewatin garis start, baru juga misalnya 3K, terus udah gitu, belum nyampe loh, baru mungkin 3-4 langkah, terus ngapain ya aku ngelakuin ini, udah balik aja. Atau sepanjang jalan mungkin baru 100 meter, 200 meter, wah kayaknya masih jauh, di mana ya cari shortcut yang kira-kira nggak ada panitia, aku mau motong jalan aja, yang penting dapetin medalinya. Ada yang kayak gitu? Nggak usah ngaku. Tapi poinnya apa? Umumnya untuk kemarin kita yang melewati garis start bersamaan, baik itu yang 3K dan 5K, kita punya satu tujuan yang sama. Tujuan yang samanya adalah finish. Tentunya juga selain menjaga kebugaran, berlari bersama dengan rekan-rekan gereja, saling mengenal, mungkin ada yang mungkin kemarin punya teman baru, puji Tuhan gitu ya. Tetapi kita punya fokus, kita punya tujuan yang sama. Itu juga bicara soal kesatuan iman. Mungkin kecepatan lari kita beda-beda, tapi kita tahu kita punya goal yang sama. Mungkin ada yang sudah berlari bertahun-tahun mengenal Tuhan. Mungkin ada petobat baru yang baru minggu lalu bertobat. Nggak usah khawatir. Pertandingannya sama, tujuannya sama, garis finishnya sama. Yang terpenting buat setiap kita, firman Tuhan itu enggak. Berapa kali memang bilang bahwa engkau harus punya start yang baik, tetapi yang sering kali menjadi fokus di firman Tuhan di ayat-ayat yang lainnya, itu selalu bicara soal bagaimana kita finish well. Bagaimana kita bisa finish dari pertandingan iman kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ayatnya bukan bilang aku telah mengawalinya dengan baik. Karena banyak orang bisa mengawalinya dengan baik tapi dia nggak finish. Dan bagaimana untuk kita memastikan kita bisa finish bersama? Miliki kesatuan iman. Yohanes 17 ayat 23. Bapak Ibu boleh mencatatnya, dan untuk mungkin bisa jadi perenungan baik itu dalam saat teduh pribadi ataupun dalam gift. Yohanes 17 ayat 23, Tuhan Yesus berkata menarik sekali. Dia berdoa supaya setiap orang percaya sempurna menjadi satu. Wah, terima kasih di multimedia. Ada kata sempurna di sana. Karena di mana ada kesatuan dalam Tuhan, di situ ada kesempurnaan. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Saya mau bilang bahwa satu hal, Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib, amin. Setan sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan. Tapi iblisnya masih ada sampai sekarang. Loh, katanya bukan udah kalah? Betul, udah kalah di kayu salib. Tapi kalau setan masih mengganggu sampai saat ini, yang dia ganggu apa? Kesatuan dalam gereja. Serangan iblis selalu bicara soal merusak persatuan dalam gereja. Nanti kita akan membahas ke sana, tapi saya spoiler dulu di sini sekarang ya. Kita lanjut dulu ke poin yang kedua, kesatuan iman tadi yang pertama. Yang kedua bicara soal pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya ada pengetahuan. Kalau di sini kata-kata di ayatnya dibilang ada pengetahuan yang benar, berarti ada yang salah dong. Ya. Hati-hati. Ini tugas kita sebagai gereja. Hati-hati bahwa sebenarnya ada pengetahuan yang salah tentang anak Allah. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar soal Kristen progresif? Progresif artinya maju. Tapi kalau Kristen progresif, ini sebenarnya bukan bicara Kristen yang maju, yang benar-benar cinta Tuhan militan luar biasa, bukan. Tapi Kristen progresif ini salah satunya bilang bahwa kita nggak perlu lagi ke gereja. Tuhan itu baik, masa iya sih? Gitu ya. Apakah ke gereja itu menjadi syarat untuk keselamatan? Betul, memang ayatnya di Alkitab bilang bahwa keselamatan itu bukan karena kita datang ke gereja,
Tetapi keselamatan itu karena kita percaya kepada satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Kita percayanya di situ, betul, gitu ya. Tetapi kalau bilang bahwa, oh, nggak usah percaya Yesus juga bisa selamat karena Allah begitu baik, Allah yang penuh kasih, itu bicara soal pengetahuan yang tidak benar. Yang mengerikannya apa? Ada orang yang misalnya tahu bahwa itu salah. Puji Tuhan kalau kayak gitu. Tetapi berapa banyak di zaman now sekarang kita bisa misalnya melihat ada seleb pastor. Pastor-pastor yang nggak punya gereja, ngakunya pastor, tapi dia khotbahnya melalui Instagram, melalui sosial media, melalui TikTok. Apakah itu benar? Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang salah. Yang gawat adalah ketika kita sebagai jemaat Tuhan, terus kita melihat, terus kita pikir, wah ini benar. Benarnya kenapa? Karena followernya banyak. Kalau followernya banyak, itu pasti benar. Hati-hati. Enggak jernih. Hati-hati. Ada pengetahuan yang salah. Jangan karena dikiranya meyakinkan ngomongnya, terus kita pikir itu benar. Belum tentu. Yang gawat adalah ketika, puji Tuhan kalau kita tahu apa yang salah. Tapi yang gawat adalah kita nggak tahu kalau itu salah. Dan kita anggap itu benar. Hati-hati. Gereja secara komuni, secara persekutuan. Kenapa mesti ada pemimpin gereja? Mengapa ayat firman Tuhan bilang jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Karena seharusnya di perkumpulan ini, di pertemuan ini, disinilah gereja hadir dalam pengajaran, gereja hadir dalam pembinaan, dalam kelompok-kelompok kecil. Gereja hadir di sana untuk kita sama-sama belajar apa sih pengetahuan yang benar tentang Kristus, supaya kita tidak seperti anak-anak yang diombang-ambingkan. Apakah ini itu benar? Atau yang ini yang benar? Yang mana yang benar? Bingung sendiri. Untuk apa kita tahu pengetahuan yang benar? Berangkat ke yang ketiga adalah kedewasaan penuh. Bicara soal kedewasaan, dewasa di sini bicara bukan secara umur, tadi saya sudah sempat singgung di awal ya, bukan secara umurnya, tetapi bagaimana responsibility atau bisa bertanggung jawab. Yang membedakan anak kecil dan orang dewasa, salah satunya adalah bagaimana tanggung jawab dia. Bisa nggak sebagai orang Kristen kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab? Artinya apa? Artinya kita tahu hidup ini buat apa. Artinya kita tahu kalau kita udah percaya Tuhan, what's next? Hanya orang dewasa secara rohani yang dia bisa berdampak, yang dia bisa menyala terang. Di Alkitab digunakan juga ungkapan bagaimana orang percaya itu diungkapkan seperti pohon ya, yang ditanam, bagaimana Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang terpenting di sana apa? Bahwa kalau dari buahnya orang bisa melihat. Pohon yang dewasa adalah pohon yang berbuah. Atau mungkin saya balik, pohon yang berbuah adalah ciri pohon yang dewasa. Kalau kita mau tahu seberapa, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dewasa rohani, cek hidupmu. Apakah kita sudah berbuah untuk kemuliaan Tuhan atau belum? Penuh, kedewasaan penuh. Di sini juga bicara soal keutuhan, bukan setengah-setengah. Kedewasaan dalam hal apa aja? Artinya seluruh hidup kita dewasa. Dari pola pikir, dari perkataan kita, dan dari perbuatan kita. Kemudian yang keempat, teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Untuk bilang teguh berpegang pada kebenaran, saya kasih dua ciri lagi gitu ya. Apa maksudnya teguh berpegang pada kebenaran ini? Yang pertama adalah siap berubah. Siap berubah dalam artiannya kita nggak keras kepala. Kalau dikritik, dan kita tahu kritik itu benar, kritik itu membangun, ya berubah, gak usah ngotot. Kalau kita tahu firman Tuhan menegur kita, kita mau katakan siap berubah. Tapi yang kedua juga bicara soal siap bertahan. Kalau tadi saya bicara soal ada seperti Kristen progresif atau ajaran-ajaran lainnya, ada pengetahuan-pengetahuan yang salah tentang Tuhan, bukan artinya, oh ya siap berubah, oke aku mau ganti dengan ini. Goyah imahnya, bukan kayak gitu. Tapi juga siap bertahan. Kalau kita tahu mana yang benar, kita teguh berpegang pada kebenaran, artinya apa? Siap bertahan, karena kita tahu itu yang benar. Tetapi juga kalau kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, pemahaman kita selama ini salah,
perlu dikoreksi, artinya oke, teguh berpegang pada kebenaran, kita siap berubah. Ibrani 5 ayat 14. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat 14, sekali lagi di sana ada kata terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, terlatih untuk membedakan, terlatih. Dia tahu mana yang benar, tahunya dari mana? Latihan. Dan yang kelima, tujuan utamanya adalah bertumbuh dalam segala hal. Sekali lagi, standar Allah adalah kesempurnaan. Kita mungkin sudah sering mendengar ayatnya, Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengenal kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yang benar, yang berkenan kepada Dia, dan yang sempurna. Standar Allah adalah kesempurnaan. Terus kalau kita melihat kayak gini, jadi sudahkah kita dewasa atau belum? Mungkin sebenarnya pertanyaan yang lebih terpenting bukan sudah atau belumnya, tetapi mau enggak kita bertumbuh makin hari menjadi dewasa secara rohani. Kalau mau, caranya gampang. Saya kasih tahu ya, bahwa Tuhan memberikan sesuatu buat setiap kita supaya kita bisa jadi tahu apakah kita ini sudah sejauh apa kita dewasa secara rohani. Caranya gimana? Bapak Ibu boleh lihat kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu. Boleh lihat orang-orang di kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu kalau itu adalah orang yang Tuhan kasih dalam hidupmu untuk membantu engkau menjadi dewasa? Maunya yang yuk. Mereka itulah orang di kanan kiri, di depan belakang Bapak Ibu, kita semua yang ada di ruangan ini, kita yang ada di Lengkong Besar dan di rayon-rayon yang lain. Kita semua sebagai gereja Tuhan, orang-orang Kristen, persekutuan yang kudus, gereja yang am. Mereka itulah, kita sekalian inilah yang Tuhan telah berikan untuk mendewasakan setiap kita secara pribadi. Tadi di awal saya sempat bilang bahwa banyak sebenarnya di Alkitab ayat yang mengatakan bahwa kita ini seperti atlet yang bertanding. Tapi kalau kita hanya bicara soal atlet, ada pertandingan-pertandingan yang atlet itu bertanding secara individual. Karena itu ilustrasi di Alkitab nggak cuma ngomongin soal atlet, tetapi juga ada ayat-ayat yang bicara soal militer. Ada ayat-ayat yang bilang bahwa sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita ini semua adalah tentara-tentara Kristus. Nggak ada kan tentara yang berperang sendiri. Tentara pergi sendiri adalah tentara yang mau bunuh diri. Gitu ya. Dan kenapa penting menjadi orang yang dewasa secara rohani? Karena hanya orang dewasa yang bisa menjadi tentara yang berperang. Kalau bicara soal anak kecil cuma bisa jadi sandera atau jadi korban. Hanya orang dewasa yang bisa jadi tentara yang berperang. Dan Tuhan gak ingin banyak korban, Tuhan gak ingin banyak sandera. Yang Tuhan mau adalah banyak tentara buat tentara Kristus. Ya, tentu saja buat Dia. Dan kenapa penulis kitab Ibrani ya, sempat menuliskan agar kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya kasih tahu juga gitu, untuk kita yang mulai malas-malasan, mungkin ya kalau mood aja datang ke gereja, kalau enggak ya enggak gitu. Saya kasih tahu juga bahwa di tempat di mana kita berkumpul, ini tuh seperti markas besar. Gereja itu seperti mabesnya tentara, berkumpul, ngomongin strategi. Karena itu, peperangan kita bukan peperangan yang main-main. Peperangan kita bukan kaleng-kaleng. Dan senjata paling ampuh yang si iblis punya, ini saya ngomong seperti kita dalam barak tentara. Mari kita bayangkan kita ada di barak, di markas tentara, dan kita lagi ngomongin strateginya musuh. Strateginya si iblis salah satunya adalah membuat tentara itu tercecer, keluar dari batalion, keluar dari kelompok-kelompoknya, keluar dari markasnya. Tadi saya sempat bilang juga bahwa tentara yang pergi berperang sendiri kemungkinan besar jadi korban. Saya bilang bahwa ini saya ngomongnya harus agak berhati-hati juga supaya nggak dianggap salah gitu ya. Perhatikan baik-baik. Saya mau bilang bahwa setan itu senang orang Kristen ke gereja. Ada amin? Nah,
bingung loh. Kok bisa setan senang datang ke gereja? Karena kalimatnya nggak berhenti di situ. Saya lanjutin. Setan senang orang Kristen ke gereja kalau orang Kristen datang ke gereja cuma buat tidur. Karena katanya tidur saat khotbah lebih enak daripada tidur di rumah. Setan senang orang Kristen ke gereja kalau bawaannya sibuk di gereja, banyak pelayanan, katanya pelayanan, tapi ternyata malah bikin gesekan sana sini dan jadi emosi dan jadi kesal sendiri. Setan senang orang Kristen datang ke gereja kalau bawaannya itu sebagai alasan yang bisa diterima untuk kabur dari rumah, dari keluarga. Setan senang orang Kristen ke gereja kalau datang ke gereja memberikan rasa puas yang fana, seolah-olah kita sudah melakukan kewajiban kita, tetapi hubungan pribadinya sama Tuhan tidak ada bertumbuhnya. Setan senang orang Kristen ke gereja kalau gesekan dengan jemaat, dengan orang di kiri kanannya, hanya memperparah luka batin dan emosi. Kalau ke gereja cuma bikin orang makin kecewa. Kenapa sebelah saya ngakunya orang Kristen kok kelakuannya minus kayak gitu? Kalau ke gereja cuma bikin orang makin kecewa sama orang sekitarnya, dan akhirnya dia jadi kecewa sama Tuhan. Setan senang orang Kristen datang ke gedung gereja selama orang itu tidak bertumbuh menjadi dewasa rohani. Saya harap ini bisa jadi bahan perenungan buat setiap kita. Apa motivasi kita datang ke gereja? Apa motivasi kita datang ke persekutuan? Adakah kita hanya mencari teman? Adakah kita hanya menghindari keluarga di rumah? Apakah kita hanya mengisi waktu luang? Atau adakah kita datang sungguh-sungguh, ini ke markas tentara, aku mau dipersiapkan, aku mau dilatih menjadi tentara yang dewasa, yang siap berperang. Karena kita tahu peperangan kita bukan main-main. Pertumbuhan atau kedewasaan sama seperti kita, mungkin kita merayakan ulang tahun setiap tahun, tapi umur bukan lagi jaminan. Kita menjadi orang yang secara rohani dewasa bukan dilihat dari seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan. Lantas kalau gitu gimana caranya kita bisa tahu? Ada 5 ciri seperti ini, gimana caranya kita bisa mengevaluasi ini? Saya tutup dengan tipsnya gitu ya. Yang pertama, pertumbuhan atau kedewasaan dapat dievaluasi saat kita bercermin ke masa lalu. Sama seperti kita sebagai orang dewasa, kalau kita tanya atau saya tanya ke Bapak Ibu aja sekarang, pada umur berapa yang memori kita yang paling lama? Apakah kita ingat misalnya saat kita sekolah dasar? Ada yang ingat mungkin saat kita berumur 5-6 tahun? Ada yang ingat saat kita balita 2 tahun? Ada yang ingat dari Bapak Ibu saat Bapak Ibu belajar berjalan? Oh mungkin gak ingat gitu ya. Tapi kalau kita flashback ke masa lalu, kita bisa melihat, oh sudah sebegini jauh umur kita. Atau ungkapannya, aduh ternyata saya udah tua gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal kedewasaan rohani, kita juga bisa melihat ke belakang. Bukan berapa lamanya, utamanya bukan tahun berapa kita terima Tuhan. Tetapi kita melihat perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita. Seberapa jauh kita sudah makin kenal Tuhan kita. Seberapa jauh kita sudah punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Seberapa jauh kita menyadari bahwa masalah dalam hidup yang sudah kita lalui, di situ Tuhan selalu hadir sebagai Sang Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Kesadaran-kesadaran seperti itu membentuk kita untuk kita makin sadar, aku harus makin menjadi dewasa secara rohani. Yang kedua, nggak cuma bercermin dari masa lalu, kita bercermin dari orang lain. Tadi, orang di kiri kanan kita, depan belakang kita, jangan hindari mereka. Karena mereka inilah yang Tuhan tempatkan untuk menjadi cerminan atas diri kita. Kalau ada yang mengkritisi, mengkritik, memberikan saran, jangan gitu dong bro, sis, tante, om, jangan begitu dong, misalnya gitu ya. Jangan kita langsung menutup diri, kita tidak terima kritikan, bukan seperti itu. Orang yang dewasa rela untuk membuka hatinya, menerima teguran. Tetapi orang yang dewasa juga bisa memfilter, karena enggak semua feedback dari orang lain itu baik. Enggak semua feedback dari orang sekitar itu berguna untuk pertumbuhan kita. Tapi orang dewasa, Ibrani 5 ayat 14 tadi, orang dewasa yang teguh itu mampu memfilternya. Dan yang utama, yang paling penting dari ini semua, kita bercermin dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang terasa keras, jangan langsung kita bilang, itu bukan buat saya, itu buat orang lain, itu buat orang sebelah saya, itu buat orang depan saya.
Jangan bilang seperti itu. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita merenungkannya, mari kita refleksi. Jadikan firman Tuhan itu cerminan diri kita. Tuhan tolong supaya aku makin bertumbuh. Ingat ayat tadi, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Tuhan Yesus sudah jadi teladan agung, sudah menjadi contoh. Kebayang gak sih rasanya dikhianati oleh orang yang adalah ciptaannya sendiri? Tuhan Yesus menciptakan semua manusia dan Dia dikhianati oleh orang-orang itu. Kebayang gak sakitnya di sini, betapa perihnya. Tapi itu juga menjadi keteladanan buat setiap kita. Kalau kita baru disenggol dikit, gak usah bawa baper, gak usah jadi sensi, gak usah sakit hati. Tuhan Yesus mengalami yang lebih parah dari itu. Justru terimalah itu sebagai bantuan untuk setiap kita bertumbuh dalam kedewasaan. Akhirnya saya tutup dengan pernyataan ini. Bagaimana jika setiap perasaan yang gak menyenangkan, yang bikin kita kesal, yang bikin kita emosi, yang bikin kita sensi, apalagi kalau itu datang dari orang Kristen, apalagi kalau itu datang dari persekutuan, dari jemaat Tuhan. Bagaimana jika perasaan gak enak itu adalah tanda kalau engkau belum dewasa? Mari kita berdoa. Tuhan di surga, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menegur, mengoreksi, dan menolong setiap kami untuk kami bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kami makin mengenal Engkau. Tolong setiap kami Tuhan di dalam perjalanan iman kami, dalam kami bergereja. Church is us. Gereja adalah kita semua. Dan Tuhan menempatkan kita semua di tempat ini dengan orang-orang menjadi saudara seiman di sekitar kami. Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk mensyukuri orang-orang di sekitar kami yang Tuhan tempatkan untuk menempa kami, untuk menolong kami, untuk mengoreksi kami, untuk membantu kami menjadi semakin hari, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Memang telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara atas setiap jemaat Tuhan yang berkumpul pagi ini, memberikan hikmat, memberikan pengertian, dan menolong setiap kami untuk kami bertumbuh di dalam kedewasaan, makin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sampaikan pada pagi hari ini untuk kehidupan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Minggu ini minggu pertama di bulan Juli. Di minggu pertama kita akan bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mengerti akan rencana setelah kehendak Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengembalikan persepuluhan kita kepadanya. Mari kita belajar memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita taat, maka Tuhan Allah, Tuhan semesta alam akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita semuanya. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita persembahkan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan, agar ini berkenan dan di sana Tuhan menyediakan berkat bagi kita semua. Sesuai dengan komitmen kami, sesuai dengan perintah firman Tuhan, kami mau belajar taat untuk melaksanakan perintah Tuhan. Di dalam ketaatan kami mempersembahkan dan membawa persembahan persepuluhan kami ke rumah Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap minggu pertama di awal bulan,
kami mau taat untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami diajar, kami dibentuk, kami dilatih, kami dibawa untuk jadi pribadi-pribadi yang disiplin di hadapan Tuhan. Karena itulah kunci berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati seluruh dan jemaat Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, di dalam segala bentuk, dan di dalam segala kerinduan dan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, atas nama BFC mengucapkan banyak terima kasih pada saudara Alex yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan menginginkan kita seperti anak kecil, Bapak Ibu sekalian, tetapi Dia juga menginginkan kita untuk boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan pada kita juga. Dan untuk itu gereja kita juga memberikan sarana buat kita semua di dalam bertumbuh. Salah satunya adalah Gemari. Bapak Ibu sekalian boleh ikut di dalam Gemari, setiap hari membaca Alkitab. Terus kita juga memfasilitasi ada gift yang boleh berjalan seperti biasa minggu ini. Terus ada persekutuan doa Jumat yang minggu ini akan dilaksanakan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, semua diundang. Semua boleh hadir di dalam persekutuan doa Jumat. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang belum tergabung di dalam GIP, boleh ikut kepada siapapun juga. Leader GIP-nya juga ada di sini. Salah satunya adalah Pak James. Dan ada not, ada buku dan lain-lain dan sebagainya. Pasis nggak ada, Pasis ada di Semarang. Bapak Ibu sekalian, menjadi anak kecil itu tidak salah satu contohnya itu seperti yang tadi, Bapak Ibu sekalian, yang nyemprot-nyemprotin itu pewarna. Nah itulah anak kecil ya. Saya nggak menyinggung Ibu Kum dan Pak Paulus, maaf, bukan. Tetapi itulah keseruannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau selama seminggu ini kita ikut terlibat di dalam lustrum ke-13 gereja kita ini, hari Selasa kita ikut JR di Lengkong. Ada Alex juga waktu itu. Dan hari Kamis kita dipaksa bangun pagi, Bapak Ibu. Jam 5 kita sudah mulai di sana. Ya, dan angklunger bergaya di sana. Begitu juga hari Sabtu pagi-pagi kita sudah ada di Jalan Harupat. Kita boleh berpartisipasi di dalam giaran itu, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini puncaknya, Bapak Ibu sekalian, jam 5, setengah 5 Bapak Ibu sekalian, setengah 5 kita akan mengikuti ibadah raya dan perayaan lustrum ke-13. Saya mengharapkan semua Bapak Ibu sekalian bisa hadir sana. Maaf Pak, harus daftar Bapak. Daftarlah, apa-apa. Dan Bapak Ibu sekalian boleh menyaksikan bagaimana BFC berkiprah dalam hal ini. Dan berharap juga kita juga boleh menjadi pemenang di dalam mendadak kopi-koki. Berharap Bapak Ibu sekalian, seperti nama BFC, bersama Papa Yesus kita selalu menang. Oke Bapak Ibu sekalian, angklunger buat hari Senin ini, besok libur. Kita tahu, Ibuku malah tahu sekali kalau Bapak Ibu sekalian lelah. Cuma seminggu ini ya Bapak Ibu sekalian liburnya. Minggu depan kita berjalan seperti biasa kembali. Terus untuk minggu depan kita akan mulai Bapak Ibu sekalian untuk kolekte atau persembahan yang selama ini kita masukkan ke dalam kotak di sini. Kita akan kembali lagi seperti zaman-zaman yang dulu. Kita akan edarkan. Tujuannya adalah salah satu kedekatan kita kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap Asia boleh mengenal lebih dekat lagi Bapak Ibu sekalian dengan membagikannya itu. Dan mungkin ada juga beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang heran gitu. Kenapa setiap pagi hari Minggu itu kita selalu berlutut dan berdoa? Memang kita mempunyai satu komitmen dalam hal ini, BFC harus tampil beda. Karena pada saat kita memasuki ibadah raya, kita rindu, kita dipersiapkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami satu pergumulan atau masalah-masalah di dalam seminggu ini. Atau mungkin pada saat keluar dari rumah menuju gereja ini ada permasalahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saat-saat seperti itu,
kita diberikan kesempatan untuk berbicara pada Tuhan, untuk mengadu kepada Bapa kita. Dan kita juga belajar untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kapan Bapak Ibu sekalian mulai berlutut? Saya rasa sudah lama sekali, tetapi kita bisa bersama-sama berlutut kembali. Kita berdoa pada Tuhan, sehingga ibadah kita juga, kedatangan kita ke sini juga tidak sia-sia. Kita datang tidak melarikan diri seperti yang Pak Alex tadi bilang. Kita datang ke sini memang untuk memuji Tuhan. Jadi saya berharap untuk minggu-minggu depan Bapak Ibu sekalian boleh datang lebih awal lagi. Kita boleh menikmati berkat awal di dalam ibadah kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pengumuman akan panjang-panjang. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita. Tuhan, pada saat ini kami selesai ibadah. Kami bersyukur karena firman yang Tuhan berikan bagi kami, yang begitu menantang bagi kami untuk kami tumbuh menjadi dewasa. Dan ciri-ciri kami menjadi dewasa, kami berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Pak Alex yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus mengurapi Pak Alex untuk menjadi alat Tuhan. Allah Tuhan yang memuliakan Tuhan, Allah Tuhan yang terus mengabarkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan akan urapi dan juga Tuhan akan berkati setiap pelayanannya, supaya setiap pelayanan dapat terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat BFC ini Tuhan, Tuhan yang akan tolong supaya kami terus tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang berbuah, tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang memuliakan Tuhan, tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang membawa kabar-kabar baik kepada sekitar kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong, supaya kami berbakti bukan hanya merupakan suatu kebiasaan, tetapi kami berbakti hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan yang begitu hebat, menolong memelihara kami, kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa juga Tuhan bagi salah satu jemaat kami, yaitu Ibu Siani, yang pada saat ini akan dioperasi besok. Tuhan akan tolong supaya kakinya yang menderita pada saat ini Tuhan akan jamah, pulihkan, sembuhkan melalui dokter yang mengoperasinya. Kami yakin Tuhan ada di ruang operasi untuk memimpin operasi itu, supaya operasi itu berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga bagi setiap orang-orang yang berada di sekitar kami, tetangga-tetangga kami. Biarlah Tuhan akan menolong mereka supaya mereka dengan rela hati menerima kehadiran kami di sini. Tuhan akan tolong juga kami supaya kami tidak mengganggu mereka. Dan Tuhan akan tolong supaya mereka melalui kegiatan-kegiatan kami, mereka mau menarik diri untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa juga untuk berdoa bagi negara kami. Negara kami yang akan beralih kepemimpinannya, Tuhan yang akan tolong supaya mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin baru, Tuhan akan tolong supaya mereka akan meneruskan hal-hal yang baik. Dan juga Tuhan akan tolong supaya pemimpin-pemimpin yang akan menyelesaikan masa jabatannya, mereka akan menyelesaikannya dengan baik. Tuhan juga akan pimpin supaya pemimpin negara kami diberi roh takut akan Tuhan, untuk mereka dapat memimpin kami mensejahterakan rakyatnya, dan supaya mereka dapat terus
memberikan program-program yang baik bagi negara kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji serta memuliakan nama-Nya, pastikan bahwa langkah-langkah kehidupan kita adalah langkah-langkah orang percaya yang dipimpin, yang disertai oleh Tuhan dan dilindungi serta diberkati Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, meneguhkan, menghibur, menguatkan, memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. selesai Bapak Ibu, dan pujian ini menjadi doa dan komitmen kita. Kita diubahkan dan kita mau menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Satu pengumuman tambahan Bapak Ibu. Nanti sore bagi yang akan ikut dengan mobil dari guest house, tolong berkumpul jam 3:15. Kita akan berangkat pukul 15.30, setengah 4. Kenapa? Karena ini hari libur sekolah. Jalan dari tempat ini ke gereja itu biasanya macet di sekitar Cicendo sampai ke Kartikasari, ya. Dan hari ini total yang daftar, makanya tadi saya bilang Bapak daftar itu karena memang diwajibkan oleh Lengkong. Karena rayon yang sudah daftar per minggu lalu itu sudah 250 orang, ya, di luar jemaat Lengkong. Dan itu kenapa daftar? Karena salah satunya akan ada konsumsi, ya. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mau nyusul daftar masih bisa, karena ada 2 saudara kita yang tidak ikut gatal, gitu ya. Nah, saya berharap kita tidak ada yang terlambat,
karena ruangan utama di Lengkong itu tidak memuat terlalu banyak orang. Jadi akan dibuka sayap, kalau dari sayap bagian sayap kiri. Dan itu Bapak Ibu akan melihat via layar televisi saja, sekalipun mungkin kelihatan sebagian. Ya, kalau itu masih tidak cukup, maka akan dialihkan ke lantai 2 dan akan melihat hanya melalui LCD. Itu sebabnya saya berharap kita semua tidak ada yang terlambat, ya. Karena tadi saya katakan kalau kita dari BFC kita sudah daftar 37 orang, satu deret bangku itu diisi 6, maka kita sudah menghabiskan 6 bangku, ya. Itu belum dari rayon yang lain yang terdaftar sudah 250 orang dari 5 rayon. Sebab itu tolong melalui pengumuman ini Bapak Ibu yang berangkat bareng-bareng, kita akan berangkat 3:30 dari tempat ini. Dan mohon maaf ya, kita nggak bisa memberikan tempat duduk untuk titipan. Nanti saya tolong ya siapin ya, karena asyirnya itu kejam-kejam Bapak Ibu. Ya, jadi mohon maaf kita tidak menerima titipan kursi ya. Tapi saya berharap kita semua bisa jadi satu di depan supaya nanti kalau pengumuman juara tiba-tiba koki dan kita menang, maka kita bisa yel-yel lagi dong gitu ya, dipimpin oleh juara most praise color Neng Tanung Tea ya. Nah tadi diumumkan itu top 3 best kostum. Sebetulnya ini dari juri kemarin ya, kita ini juara 1. Tangan dulu dong ya. Wah, sebetulnya kita ini juara 1. Tapi karena pesertanya terlalu banyak, ya 20 orang lebih, panitia tidak pernah menyangka kalau respon orang-orang Papua dari BFC ini demikian besar, gitu ya. Jadi mereka katakan hadiahnya nggak cukup. Akhirnya panitia memutuskan diambil 3 terbaik. Jadi nggak ada juara 1, 2, 3, tapi diambil 3 terbaik dari BFC, Arca Manik, saya lupa satunya dari mana. Tapi sebetulnya kita ini juara 1 ya. Nah, jadi berbanggalah dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mau berkorban. Bayangin Alex 4:30 loh, mereka udah siap. Itu Bu Teli berangkat dari rumahnya bisa jam 4. Kayaknya nggak tidur juga ya. Udah gitu Bu Teli itu biasanya orang yang sangat terasikan. Saya begitu lihat mukanya, dia di make up begitu rupa, tapi tambah cantik kok Bu Teli. Ya. Bu Teli, Bu Deborah Hosea, ya itu Bu Erni itu luar biasa. Terima kasih untuk make up artis kita, Gana dan Lulu, ya, yang bisa membuat kita semua berubah jadi orang-orang Papua, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi jam 3:15 kita ada di tempat ini, 3:30 kita akan berangkat, ya. Kalau nanti di sana kepagian kita bisa ngopi di Makmur Jaya, ya. Oke ya. Selamat pulang, silakan berdiri. Nah, kita memberikan salam kepada para pemimpin kita, ya. Sekali lagi Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekali. Cukup seperti bunga siang